Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat pagi Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini, tepatnya hari Sabtu 23 November 2022, tepat jam 8 hingga jam 10 pagi. Isya akan nemenin kamu semua di acara Pacita on the Weekend. Pagi punya cerita di weekend hari ini. Nah, senang banget deh hari ini saya nggak sendirian. Karena kebetulan hari ini spesial. Biasanya itu selalu berkoar-koar sendirian, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya walaupun biasanya partnernya cuma Maria doang. Tapi hari ini ada yang spesial karena saya kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Mereka punya cerita yang dahsyat tentunya dalam pelayanan mereka. Nah, untuk kamu semua nih Sobat Dios yang pagi hari ini lagi bingung mau ngapain, gabut, ya udah, dengerin kita aja, nggak usah kemana-mana. Karena yang pasti ini akan memberkati hidup setiap kamu, membuat kamu jadi lebih bersemangat lagi. Terutama kalau kamu yang saat ini mungkin sedang lagi masa-masanya, aduh capek deh ngelakuin ini terus gitu ya, jadi sebuah rutinitas. Nah mungkin dengan apa yang mereka sharingkan pagi hari ini, apa yang narasumber Isya sharingkan pagi hari ini bisa memberkati kamu dan membuat kamu jadi lebih bersemangat lagi. Dan seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, dan kamu isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan untuk informasi yang lengkap tentang Dios Radio dan berbagai macam informasi lainnya, kamu bisa cek Instagram dan juga Facebook kita Sobat Dios. Nah, di Instagram dan Facebooknya itu namanya adalah Dios Radio VOE. Semuanya disambung dan menggunakan huruf kecil ya. Dan yang pasti setiap program yang kita kedatangan narasumber, ada tamu-tamu yang luar biasa yang hadir di Dios Radio. Itu semua siarannya kita rekam Sobat Dios. Dan nanti akan kita edit dan kita upload di YouTube Dios Radio. Nah, buat kamu yang belum pernah dengerin, mungkin kamu banyak yang terlewatkan karena kamu baru tahu atau baru bergabung dengan Dios Radio, kamu bisa langsung cek YouTube kita. Nama YouTube-nya adalah Dios Radio. Nah, di sana tinggal kamu subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Karena kalau misalnya nggak kamu nyalain, nanti kamu nggak bisa dapet notif kalau ada video-video baru yang diupload ya. Dan di sana udah banyak banget yang sudah diupload. Kamu bisa nonton kembali siaran kita. Dan pastinya untuk kamu, saya minta untuk share ya ke saudara-saudara kamu, ke orang-orang yang kamu kasih, biar mereka pun mendapatkan berkat yang sama. Ya kan, pastinya dengan penuh dengan sukacita, harus sama-sama belajar firman, karena banyak banget video yang sudah dimasukkan dengan mulai acara dari live worship, di mana acara itu adalah di mana kita menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan, terus juga ada jalan kehidupan di mana kita belajar banyak firman Tuhan. Dan kembali lagi untuk hari ini ada 2-3 orang tamu Isya, yang satu sudah terlalu sering kesini. Walaupun sudah sekian lama tidak kesini, akhirnya dia kembali lagi. Nah, tapi hari ini dia membawa rekan-rekan yang luar biasa, yang pastinya rekan-rekan sepelayanan. Mungkin dikenalkan dulu dari awal, dari Kak Ana dulu. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Udah sekian lama akhirnya ketemu lagi kita. Ya, akhirnya mengudara juga ya Kak. Betul banget. Biasanya Kak Ana nih muncul setiap hari Sabtu juga. Nah kan, cuman ini udah lama banget. Biasa orang sibuk susah. Hampir. Nah, hari ini nih Kak Ana berdatang bersama 2 rekan yang luar biasa nih. Boleh kenalan dulu nggak atau dikenalin? Atau kenalan masing-masing dulu deh. Iyalah, kenalan masing-masing. Iya, kenalan masing-masing dulu. Dari sebelahnya Kak Ana dulu, dari sebelah kirinya Kak Ana dulu deh. Shalom sahabat Dios, saya Macy, temannya Kak Ana. Udah pernah juga lagi. Oh iya, oke, udah pernah juga ya. New member. Oh, new member 1. Ya, oke, yang di sebelah sana. Depannya Kak Ana, siapa nih? Shalom semuanya, saya Lina Irfani.
Tetangganya Ya. si Ana. Jadi semuanya ya ujungnya adalah temennya Ciana. Berarti kalau gitu Ci Ana virus gitu loh ya. Virus yang positif. Virus yang bagus, ya kan? Karena sesuatu yang baik itu udah pasti akan berdampak baik juga buat hidup setiap kita. Nah, kalau boleh tahu nih buat teman-teman semua yang hadir ini, buat Kak Messi juga Kalina, sih manggilnya kakak aja ya, Iyalah kakak aja lah. biar enak. Jadi kan awet nom. Iya, ay. Ya kan kita semua awet muda. Kecuali gue gitu. Aku masih muda loh. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Messi juga Kalina ini dari mana ya? Kan katanya dia kita dapetnya kan Bandung Prayer Ministry, betul? Atau gimana? Jadi ceritanya kita tuh ada dalam satu bidang pelayanan, dalam satu wadah yang namanya gereja gitu lah ya. Nah, tapi kita ada di bidang masing-masing. Oke. Dan bidang masing-masingnya itu saling bersangkutan sebenarnya. Cuman kan memang Tuhan panggil untuk melengkapi tubuhnya ya. Ada Ya, tangan, betul. ada kaki kan. Betul, Kalau kaki betul. semua gimana jalan? Gimana meraih bisa jalan ya. sesuatu? Jadi nanti teman-teman semua akan sharing gimana sih pelayanannya di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Nah, gitu ceritanya. Oke, nah buat kamu semua nih, mungkin sekarang agak-agak bingung ya, apa yang mau ditanyain? Yang penting dengerin dulu aja deh, ya. Nanti kalau kamu memang ada pertanyaan, kamu bisa langsung tanyakan, ya. Dan buat kamu semua nih, yang lagi pagi ini mungkin lagi bingung, apalagi tadi malam tuh kan luar biasa ya hujannya, bikin semua orang jadi malas pagi-pagi. Ya mungkin kamu sekarang ini kita akan balik lagi mau dengerin lagu dulu. Kita akan kembali lagi untuk ngobrol bersama dengan rekan-rekan yang luar biasa ini. Dan pastinya saya punya banyak pertanyaan buat mereka, dan buat mereka bisa bercerita bagaimana karya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Ya, dan masih dengan Isya, masih di acara Pacita on the Weekend, dan pastinya bersama narasumber Isya yang luar biasa. Ada Kak Ana, ada Kak Messi, dan juga ada Kalina hari ini yang hadir di sini. Dan kita mau ngobrol banyak tentang karya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Terutama kan ini, kalau Kak Ana sudah tahu, biasa dia berkecimpung dengan berhubungan dengan darah-darah. Naon darah-darah. Kesannya vampir. Makanya tadi bilang vampir. Berhubungan dengan darah-darah. Aduh, maaf ya Dolius, image-nya jadinya kan vampir beneran nih jadinya nih. Tapi bener loh. Ada Ana, ada vampir. Nggak bisa dipisahin. Oh, Ana vampir katanya ada darah, udah pasti. Itu udah jadi satu keterkaitan. Satu keterkaitan. Oke, dan pastinya kalau Kak Ana ini kan lebih banyak memang sehari-hari yang saya tahu adalah dia berkecimpung dengan berhubungan dengan darah, yaitu donor darah, ya kan. Nah, terakhir saya ketemu Kak Ana itu adalah ketika AOC mengadakan basar pengobatan gratis yang gitu-gitu, dan beliau datang nggak sendiri sih. Waktu itu datang berdua ya Kak Ana ya. Iya, betul. Anak vampir. Kebetulan hari itu kita tidak ada pendonoran darah. Tidak ada pencairan Ya, darah. tidak ada pencairan darah, yang ada hanya pengobatan gratis, ya kan. Nah, hari ini buat kamu semua yang mau bertanya sama mereka bertiga, kalian bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Nah, hari ini saya mau bertanya dulu deh. Nih sebenarnya ini kan kita mau ngobrol tentang karya Tuhan di dalam setiap pelayanan. Ya kan. Nah, kalau Isya boleh tahu nih, ya tadi kan Mbak Isya kan baru nyebutin punya Kak Ana nih. Ya walaupun itu Isya tahu sih itu hanya sebagian kecil dari apa yang dia kerjakan gitu kan. Isya mau tahu dong, pelayanannya itu di bidang apa aja? Ya kan, di bidang apa? Nah, mulai dari Kak Ana dulu deh. Karena kalau ditembak langsung yang dua biasanya suka rada-rada stres. Ibunya. Boleh Kak Ana dulu deh. Ini pertanyaannya PG apa Esa ini? Ya, kalau dibilang tadi kan donor darah ya, Ya. itu udah pasti
udah pasti donor darah lah ya saya. Heeh. Saya emang kayaknya ya tadi seperti yang saya bilang. Jadi orang ngelihat Ane kalau nggak kom pasti donor darah gitu. Kom itu departemen kom gitu. Pengajaran gitu ya. Kalau di ruang lingkup GBI Sukawarna itu tepatnya gitu. Itu saya lebih aktif di kom. Ya. Tapi kalau masyarakat umum lebih banyaknya donor darah gitu. Jadi setiap saya ngelihat saya pasti Anda donor darah ya gitu. Sampai jangan jauh-jauh tukang beca gitu ya, tukang gojek gitu. Aku juga nggak ngerti gitu. Itu di aplikasi aku apa ada donor darahnya gitu. Sampai nggak ngerti aku juga gitu. Sudah punya julukan tersendiri ya. Nah, tapi proses menuju ke situ itu saya juga nggak sadar loh. Emang di awal judul ini dibentuk ya, karya Tuhan di dalam pelayanan itu memang saya rasainnya memang nggak disadari tapi dijalani dan sukacita gitu loh. Itu kan salah satu bentuk pelayanan yang memberkati gitu. Betul. Dan menjadi berkat gitu. Ya. Bukan hanya memberkati saja tapi orang lain pun merasakan gitu, ada dampaknya kan. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena banyak banget umat-umat Tuhan lah gitu, anak-anak Tuhan yang pelayanan hanya sekedar mengisi waktu atau mengisi status gitu, atau aduh nggak enak ya nggak pelayanan. Circle-nya pelayanan aja. circle-nya udah circle pelayanan, teman-teman pelayanan semua. Dianya nggak pelayanan ya. Ada aku terlibat, biasanya suka gitu. Nah itu dia, dan itu nggak salah. Saya Ya. pun dulu pernah mengalami. Saya pernah yang namanya ikut guru sekolah minggu. Itu anak-anak nyaman sama saya. Wah bahagia tuh saya. Tapi itu cuma bertahan sebulan. Sayanya yang nggak bertahan. Nah dalam artian merekanya nyaman sama saya. Kakak gimana gitu. Cici enak katanya gimana. Terus worship leader saya pernah. Singer saya pernah. Kayaknya hampir semua saya pernah kecuali pembicara. Makanya saya sering ngomong, kapan giliran gua pembicara ya di mimbar. Maksudnya saya pernah ngalamin gitu. Ya. Yang belum pernah pembicara. Lighting saya pernah. Lighting itu kan yang ngatur-ngatur lampu gitu ya. Karena kan saya tuh dulunya saya suka dunia yang namanya gemercik, bukan gemerlap, bukan. Gemercik. Jadi tok tok gitu tuh nggak. Jadi saya suka lagu yang ditak gitu. Saya suka gitu. Dan itu memang ke jiwa saya tuh jadi membangkitkan semangat. Ya. Makanya sampai detik ini jangan ketawa kalau saya masih suka ikut ibadah legasi. Saya suka banget sama ibadah anak muda, Kak. Karena di sana tuh saya nemuin jiwa muda gitu. Jiwa muda dalam arti roh kita yang muda gitu. Nah, akibatnya saya kan suka lighting tuh, karena lighting tuh kan wah gitu ya, enak gitu, dilihatnya juga enak. Terus tiba-tiba nanti ada drama, tiba cedor gitu kan, kaget ya. Ya, seneng betul. gitu. Nah, semua saya udah pernah jalani, semua saya pernah masuki. Ya. Asyir kolektan gitu mah udahlah, udah nggak aneh, itu mah doa di mimbar, itu mah udah biasa lah gitu. Tapi ketika saya menjalani semuanya itu hanya bertahan di 1 tahun, Kak. Paling lama banget di 1 tahun. Termasuk pelepasan. Nah, pelepasan itu paling lama 1,5 tahun lah, bolehlah 1,5 tahun. Dan itu membuat saya jenuh semua gitu. Membuat saya tuh nggak merasa saya ngasih, saya melayani, tapi saya tidak mendapatkan gitu. Jadi rohani saya tuh rontok gitu, rohani saya tuh garing gitu. Saya ngambil api dari AOC, saya sebar gitu ya, saya berkati lewat pelayanan saya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya coba saat teduh sendiri, saya coba intim sama Tuhan sendiri. Orang lain bilang bisa mendapatkan, saya nggak mendapatkan gitu. Saya nggak bisa, tetap aja saya harus cari lagi ibadah yang bisa memberikan saya api, yang bisa memberikan saya penuh lagi gitu. Dan semua pelayanan yang saya pernah jalani itu ujung-ujungnya begitu gitu. Termasuk pelayanan pelepasan. Nah, terakhir banget yang saya cerita itu, saya adalah pendoa rumah sakit. Ya, yang ini kan saya udah singgung di KSDD waktu dulu ya. Sebenarnya KSDD terbentuk itu cikal bakalnya juga dari pelayanan rumah sakit juga gitu. Dan secara nggak langsung memang saya berhubungan sama ranjang rumah sakit gitu kan. Nah, di pelayanan rumah sakit ini saya mulai merasakan saya bisa nangis bareng gitu.
Pasien nangis, saya bisa nangis Ya. gitu. Jadi bingung kan, ini pasien yang berdoa sarwa nangis, nah bingung gitu. Nah dari situ saya bilang, Tuhan, saya nemuin itu kayak dicas lagi, Kak. Saya tuh ngedoain misalnya yang sakit, tapi saya mendapatkan gitu. Ya. Jadi plus gitu, enak gitu, enak, dan itu bertahan 7 tahun. Wes. Itu pelayanan saya paling lama di situ 7 tahun. Tapi Tuhan gak berkarya di situ ternyata gitu. Tuhan maksudnya mungkin bukan gak berkarya, belum puas mungkin ya. Akhirnya ditutuplah COVID kan. Ya. Jadi COVID kan ditutup tuh pelayanan saya. Kecewanya saya segimana, Kak. Bayangin, Kak. Tuhan, Lagi semangat biasanya gitu. Lagi semangatnya. Iya, lagi semangat. Tiba-tiba di stop karena kondisi. Nah, karena bukan Situasi. kesalahan gitu. Iya. Bukan saya itu sudah saking saya rindunya itu semua attitude namanya, aturan namanya, attitude namanya, semua yang berhubungan dengan rumah sakit, dengan pelayanan rumah sakit itu saya taati banget gitu. Dan taatinya tuh bukan karena takut sama pemimpinnya, enggak, karena saya memang pengen gitu, memang rindu gitu ya. Dan banyak jemaat juga yang terberkati gitu. Dalam artian saya selalu bilang gini, jangan kamu cari saya, jangan kamu cari pendeta gitu untuk didoain, berdoa sendiri. Ya. Kita tuh hanya membantu gitu, Ya. kan nggak sih? Kita tuh hanya Sebagai perantara lah. mendukung Ya. gitu, benar mendukung. Tetap iman itu timbul, mujizat itu timbul dari iman, Ya. iman yang pasien keluarkan gitu. Ya. Oh, gue beriman Tuhan, gue sembuh sama Tuhan, sembuh. Tapi misalnya semangat pasiennya sudah runtuh, misalnya sudah nggak ada apa-apa, kita mau banting tulang segimana apapun nggak bisa, Kak. Ya. Nah dari situlah saya mengalami yang namanya kepenuhan gitu. Jadi Oke. saya memberi, saya memberi, saya dipenuhi Ya. gitu. Jadi dalam artian, oh Tuhan ini mungkin saya gitu. Saya udah pede waktu itu. Terima kasih Tuhan. Wah pokoknya hidup saya udah enak lah gitu, walaupun pasti banyak masalah ya, yang namanya itu pasti gesekan sesama pendoa, besi menajamkan besi itu banyak, tapi saya halau semuanya karena saya memang cinta itu gitu. Tapi ternyata Tuhan bukan ke situ kayaknya. Sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya, Kak, sampai sekarang juga saya masih bergumul, apakah ini benar passion saya atau bukan gitu, karena kan di sini pun saya banyak masalah, di donor darah pun banyak gitu. Tapi yang membedakannya itu ketika kita masuk dalam satu organisasi, kita punya masalah, kita bisa selesai damai sejahtera, itu lolos gitu. Ya. Tapi ketika kita masuk dalam satu organisasi, ada masalah, udah membelit, nggak ada jalan keluar, bikin kita pusing, keluar aja deh kalau saya bilang gitu. Karena itu bukan passion kalau kata saya gitu. Nah, singkat cerita pelayanan COVID pelayanan COVID terjadi lagi, COVID muncul, rumah sakit ditutup kan, mulailah saya masuk ke KSDD sampai detik ini gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu pun saya nggak pernah bermimpi untuk sampai bisa ke Nusantara. Oke. Nggak pernah bermimpi, nggak pernah sedikit pun. Saya tuh dulu simple, cuman pengen bantu jemaat aja, jemaat yang butuh darah, cuman gitu doang gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu Tuhan bimbing. Nah, Tuhan bimbingnya itu ya dengan cara seperti yang tadi saya bilang, semua diperlengkapi, semua disiapkan, dan ketika kita mengalami satu masalah itu ada jalan keluar. Betul. Dan ketika kita melayani, kita pun diberkati. Yes. Ketika kita memberi, kita pun memberi dalam arti roh ya, memberi dalam arti apa ya namanya ya, spirit kali ya. Ya. Kita memberikan, tapi kita pun dipenuhi gitu. Ya. Tidak seperti pelayanan-pelayanan yang lainnya, kita memberi aja terus, tapi kitanya garing, rontok gitu. Enggak gitu. Nah mungkin itu yang saya mau bagikan buat saudara-saudara, buat pemirsa Radio Dios ya. Kalau misalnya memang mau melayani, cobalah melayani yang benar-benar masuk ke hati. Pertama itu, lalu yang kedua, coba diuji gitu. Pelayanan itu diuji gitu. Apakah kita tuh terberkati dan menjadi berkat dan menjadi dampak atau tidak gitu. Jangan cuman asal-asalan melayani, sayang banget gitu. Sekarang musimnya udah 1 Januari udah sampai beberapa Desember lagi ya, udah mau bye-bye lagi gitu. Itu waktu begitu cepat berlalu, jangan sampai kita salah melayani tapi itu bukan bidangnya kita gitu. Oke. Gitu, Kak. Nah, Oke. cukup panjang 1 jam selesai. Pertanyaan
pertanyaan satu jawabannya oke. 1 jam selesai. Ya benar. Ini Ayo baru pulang. satu orang loh Ayo ya pulang. Sobat Yos. Baru satu orang yang menjawab pertanyaan Isya tentang pelayanan di bidang apa dan gimana akhirnya pelayanan itu bisa dimulai, iya kan? Itu baru Kak Ane. Iya. Belum dari Kalina dan juga Kak Meisi nih. 3 jam. Nah, tinggal nanti berlanjut. Nanti yang ada ngomongin ini selesai langsung. Selesai langsung udah. Nah, kalau dari Kalina dulu deh. Nah, ya, dari Kalina Langsung dulu lah, loncat. bener dah. Kan biasanya kan berurutan begitu dari Iya. Kak Ana, Kak Messi, karena kan duduknya begitu tuh. Nah, sekarang mau beda. Kaget. Kirain teh Cik Messi dulu yang Ah. pertama. Jangan dong. Sama aja. Jangan dong. Sama aja. Kan Isya suka gitu, suka tiba-tiba memberikan surprise. Nah, dari Kalina sendiri nih. Kalau tadi kan dari Kak Ana kan menceritakan bagaimana akhirnya dia bisa pelayanan di KSDD, ya kan, berhubungan dengan darah yang awalnya yang dari pendoa di rumah sakit, ya kan. Akhirnya bisa jadi full sekarang di KSDD, ya kan. Itu kan memang Tuhan sudah pilih, tahu gimana kita, ya kan. Tuhan sudah pastinya setiap pelayanan yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu kan Tuhan sudah tentukan. Cuman gimana kita mau mengambilnya atau tidak kesempatan itu. Betul. Secara kesempatan itu kan tidak pernah terbuka 2 kali ya. Kalaupun ada, mungkin dengan rasa atau sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang pertama. Euforianya biasanya seperti itu. Nah, kalau Kalina sendiri nih, pelayanan di bidang apa, Kak? Lina pelayanan di bidang pendoa. Ya. Departemen doa. Ini pakai ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi Bang Koe dari Bandung. Lina maaf nggak bisa jawab kayak Ci Ane ya, panjang lebar satu Iya. pertanyaan jawabannya banyak banget. Oh. Lina intinya aja garis merahnya. Lina pelayan di Departemen Doa. Sebenarnya nggak ada kepikiran jadi pelayan Tuhan, nggak ada kepikiran, nggak ada terbesit mau melayani gitu. Kan waktu Lina Ispra kok. Lina alami cinta mula-mula di GBI gitu. Ya. Latar belakang Lina kan dulu Katolik gitu. Di Katolik juga aktif, ikut karismatik, ikut Legio Maria gitu. Terus cinta mula-mula di GBI. Pas itu di layar ada diklat doa. Ikutan aku situ teh. Jadi nggak kepikiran dari diklat doa, ikut latihan PIR, ikut jadi pendoa gitu, nggak kepikiran belas gitu. Pokoknya ikutin aja. Dari diklat doa terus latihan PIR, ikutin aja. Ternyata waktu itu kan diprosesnya lama juga, tahunan. Jadi pengerja itu makan waktu lama gitu. Ya Tuhan giring sampai sekarang, puji Tuhan di Departemen Doa gitu. Terus Lina ada cerita, sebenarnya kalau misalnya Lina flashback dari belakang-belakang itu ya, waktu SMP kan dulu kan Lina sekolah di SMP negeri kan. Jadi kalau pelajaran agama itu digabung. Dari sekolah mana-mana digabung jadi satu di SMP negeri 1 gitu. Nah, terus pas itu Pak Jumali, guru agama Lina, isi jadwal dalam 1 hari kegiatan kamu gitu. Lah terus di antara siswa lainnya cuma Lina doang yang cuma ngisi jam sekian jam doa, lainnya nggak ada. Sama Pak Jumali, ini beda, maksudnya sama teman-teman lainnya nggak ada jam doa, mereka jam main kesini mereka gitu. Terus waktu di Katolik Legio Maria, Lina ditempatkan satu tim sama Moses kunjungan ke gede-gede ngomong ya. Kunjungan ke misalnya ke jemaat gitu. Nanti Lina di situ disuruh doa sama si Moses teh. Udah Lin, kamu aja yang doa gitu. Di situ Lina udah terbesit kan bakalan jadi pendoa gitu. Makanya sekarang udah jadi pendoa. Kalau ngeliat ke belakang kayak gitu, ya berarti dulu tuh Tuhan udah manggil kita gitu. Cuman kita belum meresponi lagi gitu. Jadi merasa bertumbuhnya di GBI, ikut kegiatan ini. Pas itu juga ikutan kom, nggak tahu Ci itu kom apa, ya udah ikutan gitu. Pokoknya awalnya cinta mula-mula di situ, ada kegiatan apa pokoknya ikut. Ya sampai sekarang gitu, mengalir, puji Tuhan gitu. Terus kalau misalnya cerita jadi pendoa, buat pribadi Lina kayak Tuhan itu mempersiapkan gitu. Tuhan itu udah mempersiapkan Lina dari awal jadi pendoa. Maksudnya apa? Kedepannya itu kayak kita mau masuk perang gitu. Disiapkan dari sekarang dulu gitu. Jujur Kak, udah melayani mah
rintangan ada aja. Banyak banyak malahan. banyak banget. Yes. Kayak Makanya banyak Biasanya kayaknya lebih banyak daripada kalau kita nggak ikut. Iya. banyak Kak, makanya kata suami aku juga pernah ngomong, Lin, kita kan dulu waktu di Katolik Nyantai. nyantai gitu ya, nggak ada masalah. Sekarang kok malah Nah, repot aku ya. teh dari kom 100 ke kom 200, Lina jatuh tangga operasi di Halmahera. Duh, puji Tuhan. Lah terus pas itu masuk di Gladoa tahun 2014 ya. Lah terus paling gedenya itu ngadepi masalah waktu adik kanker otak. Kena sakit kanker otak itu Februari 2020, operasinya di Solo tanggal 7 gitu. Jadi kalau Lina lihat lagi ya Tuhan itu udah mempersiapkan kita gitu. Kalau iman kita, hati kita nggak kuat gitu, Udah siap. ngadepi masalahnya kayak bertahap Iya. gitu Kak. Dari yang segini, oh ya aku bisa, puji Tuhan. Iya. Lolos. Benar. Ada masalah Belum lulus, lagi. belum, masih Benar. lolos. Belum, masih terus. Ada masalah lagi gitu. Sampai suamiku, ya sekarang kok banyak gitu. Tapi kan intinya setiap kita ngadepi masalah, apa ya beda kayak dulu ya, suka gerusa-gerusu gitu Ya. kan. Dulu kalau orang jauh gerusa, apa ya translate ya? Gerasa gerusuk. Gerusuk. Kesusukan Iya, gitu lah, panik, panikan. itu panik gitu. Beda Panikan. kalau sekarang gitu ya. Udah punya Tuhan Yesus yang benar-benar klik di hati ya. Ada masalah, ya udah jalanin gitu. Ada damai sejahtera, intinya seperti itu. Kayak waktu saya kan ngurus adik saya yang kanker otak 4 bulan di Solo kan. Saya ninggalin keluarga saya 4 bulan. Bojoku, anakku tak tinggal Kak. Di Bandung, aku di sana ngurus kan. Ibaratnya di rumah sakit Lina inget Unbun Ing 369 lantai 3 sampai kamarnya masih inget. Soalnya apa? Di tempat itu teh ruangannya Ami, yang lain pasien mah gimana? Cuman kita aja Kak yang cekikikan, ketawa-ketawa Kak. Kayak berasa nggak sakit ya. Ini kalau Ami denger ya, ini denger kan? Maksudnya pas waktu di rumah sakit itu ya, pokoknya beda sama pasien lainnya loh. Beda bener, makanya sempat pas dokter visit waktu itu, dokter Untung almarhum yang Sampai visit. hafal ya Tin. Apakah aku yang dampingi 4 bulan? Dokter terapisnya juga tahu. Terapisnya Yang juga ngadepin tahu. dokter soalnya. Iya, apa ya maksudnya? Kayak yang ngelihat kita teh sakit enggak gitu. Ini pasien sakit enggak gitu. Soalnya kelihatannya kayak orang nggak sakit soalnya. Iya. Happy Kita banget. teh happy banget Kak. Jadi pas udah operasi terus biopsi, apa ya hasil PA-nya keluar, Ya, biopsi. ternyata kan grade kan. Ganas kan. Aku yang ngomong ke adekku yang bontot, ganas nok grade 1. Tapi aku ngomongnya enggak was-was, enggak takut gitu. Sampai kakakku yang cewek yang di Solo dia ngomong, hati-hati loh gue ngomong karo adikmu piye. Takutnya kan nanti si Coba Aminya translate, coba yang Takutnya down kan, soalnya kalau tahu takutnya grade gitu. Kak, ternyata Tenang, aku tahu. aku tidak tahu. ternyata enggak, puji Tuhan. Aku nyampaikannya ya siap, Aminya yang jadi pasien juga siap. Dia Iya. juga menerimanya enggak sampai aduh gimana gitu. Enggak gitu. Ya kita sering koneksi ya sama-sama gitu. Lina sama Ami sering connect masalah rohani juga. Cocok ngobrolnya. Enggak tahu karena kalau dari AB semua gitu ya. Kembali lagi ke Ketularan ibu vampir. Iya, kalau ngobrol masalah rohani sama dia suka klik gitu dapatnya. Jadi kalau kita ngadapi sesuatu ya kita bawa dalam doa, selalu emang basicnya kita doa, jadi apa-apa doa. Pernah pengalaman di kamar itu sebelah Lina itu pasien orang Trenggalek Jawa Timur. Dia teh kanker apa ya? Lambung apa ya, pokoknya cairannya tuh hijau. Lina lah sendiri. Itu teh udah stadium 4. Iya. Udah stadium 4. Terus kita teh di sini pokoknya tiap malam kita PPW sama Ami. Lina inget pujian yang disering nyanyikan itu apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu sering diperkatakan, nyanyikan gitu. Terus apa ya? Pokoknya percayalah kalau kita sering apa ya? Bawa dalam pujian ya. Pokoknya enak gitu, hati kita itu tenang gitu, tenang banget gitu. Sampai yang sebelah pasien juga merasa ini ya, maksudnya oh ini tiap malam udah tahu nih jamnya kita gitu. Jamnya doa gitu. Kan di situ kan kita ngambil kelas 3 kan. Kelas 3 teh berapa bed ya? Ya, bercampur dengan 4, orang lain ya. iya kan, makanya aduh puji Tuhan lah. Ya kita pujiannya juga nggak kenceng-kenceng kan seininya, tapi
sebelah dengar, ya puji Tuhan lah bisa jadi berkat kan ya. Maksudnya Iya. lewat pujian itu juga orang merasa terberkati Ya, gitu. dikuatkan. Iya, terus kita kan emang sama sukanya bercanda gitu, kayak adik saya yang bontot itu, yang Ami sakit, emang sukanya bercanda terus Kak. Jadi di rumah sakit juga bener-bener enak gitu, nggak sampai aduh down banget. Makanya kata dokter, iya hormon endorfin naik. Iya. Dan hati yang gembira adalah obat Iya, ya. iya bener Kak. Makanya puji Tuhan ya. Ya sekarang udah sehat, Ami, puji Wah, Tuhan. puji Tuhan. Apa ya? Di MRI udah bersih gitu. Jadi sekarang udah sibuk dagang, sibuk nganterin anak beraktivitas, gitu. ya. Udah Iya, beraktivitas puji lagi Tuhan. ya. Makanya Lina yang diambil garis merahnya di sini, Lina masuk departemen doa itu kayak Tuhan udah persiapkan dari awal buat kita tempur perang gitu. Intinya seperti itu Iya. Kak. Iya, jadi ya perjalanan dari dulu, maksudnya setiap apa ya, Tuhan tuh udah ngasih kayak apa ya, rambu-rambu buat Siap, kita kan. Iya. Sinyal-sinyal, kode-kode. Iya. Tinggal kitanya meresponi Betul. gitu kan ya. Masalah gitu sih dari departemen doa. Apalagi ya, ngomong apa lagi ya? Kalau terjun ini mah sama Ibu Vampir ya, karena dia kan sering jajan ke saya kan. Sebenarnya dari waktu saya SMP SMA itu udah sering ikut kegiatan PMR. Oke. Udah ikutan PMR. Nah terus dari dulu emang ada kerinduan donor darah. Terus kebetulan kenal sama Ci Ane juga suka jajan di warung saya. Ya udah ngobrol-ngobrol. Jadi sampai sekarang terjun di ini donor darah, puji Tuhan. Ya emang kata Ci Ane bener, maksudnya setiap pelayanan kita merasakan flashbacknya gitu ya. Jadi kalau menurut Lina, pelayanan donor darah itu pelayanan yang benar-benar aplikasi gitu. Langsung aplikasikan kita ke orang-orang gitu. Betul. Bukan maksudnya tanda kutip pelayanan yang cuman katanya kayak showing aja, cari muka aja. Maaf, bukan seperti itu. Tapi kalau di donor darah, Lina merasakan sendiri gitu. Riwehnya kayak apa? Misalnya kayak Lina jadi tim admin, ini darah kurang juga pebelit, misalnya belum misalnya udah kecukupan kan, aduh tinggal kloset, aduh puji Tuhan gitu ya, terbantu gitu ya. Itu aja sih Kak, paling Kak. Ya. Oke, itu dia. Gimana pelayanan yang dilakukan oleh Kak Lina. Nah, sebelum Isya masuk ke Kak Messi, kayak kita jeda dulu ya. Kita dengerin lagu dulu, kasihan biar istirahat dulu, minum dulu. Soalnya tadi juga Kak Lina udah tegang. Jadi buat kamu semua yang mau bertanya boleh langsung chat aja ke nomor kita, ke nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya. Di 0813 87227274. Buat kamu yang mau bertanya dengan ketiga narasumber Isya, ada Kak Ane, ada Kak Messi, dan juga ada Kak Lina. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang pelayanan yang mereka lakukan, ya kan, dari Kak Ane dan juga Kak Lina, bagaimana mereka bercerita apa yang terjadi sehingga akhirnya mereka bisa mengambil pelayanan ini, dan akhirnya mereka benar-benar fokus di situ dalam pelayanan mereka, dan bagaimana Tuhan, karya Tuhan tuh luar biasa banget di dalam setiap pelayanan mereka. Nah sekarang karena narasumber ada 3, ada satu lagi yang belum bercerita. Ketinggalan ya. Ada Kak Messi yang nah kalau untuk Kak Messi sendiri nih gimana nih Kak? Nah, pelayanan yang dilakukan, apa ya, di bidang apa, dan gimana sampai akhirnya kakak bisa memutuskan, oke, ini adalah aku mau Tuhan ngambil pelayanan ini. Kalau aku sendiri sama kayak Kalina tadi di pendoa ya, jadi pendoa. Jadi dulu awalnya memang waktu awal bertobat, ya Kristen memang dari kecil gitu, tapi waktu terima Tuhan Yesus secara pribadi itu waktu kuliah kan ikut ada satu kegiatan yang memang kita cuma praise and worship and pray gitu. Jadi dan itu setiap hari gitu kita ada perkumpulan, jadi kayak ada campnya gitu. Nah dari situ dapat bahasa roh apa segala macem gitu. Jadi mulai bangun hubungan sama Tuhan. Nah mulai makin kesini apalagi pas begitu di Bandung mulai berasa bahwa kok kayaknya pengen jadi pendoa tuh. Jadi setiap di jalan mau kemanapun juga gitu, kalau tiba-tiba ada sesuatu hal gitu atau ada orang yang kita temuin yang misalnya ada yang mogok atau apa tuh spontan gitu dalam hati berdoa untuk orang itu, atau misalnya pokoknya ketemu apa aja di jalan itu yang Tuhan taruhkan. Jadi aku kok
kenapa ya gitu. Nah jadi saat sama kayak Kalina, jadi begitu pas di gereja keluar dibuka diklat doa gitu. Ya. Terus kayaknya ada sesuatu yang Berlonjak tergerak gitu gitu ya. iya di dalam gitu. Jadi terus ikut situ dengan berjalannya itu, dan yang aku alamin itu begitu jadi pendoa tuh hubungan kita dengan Tuhan juga makin lebih intens ya, Iya, makin betul. lebih dekat karena lewat doa kita kan lebih banyaknya begitu sudah dijalanin kayaknya lebih banyak buat orang ya. Kadang-kadang sampai aku belum berdoa buat diri sendiri loh kadang-kadang gitu. Jadi itu yang Tuhan taruhkan, dan itu yang bikin aku semakin kok kayak punya hati untuk berdoa buat orang gitu ya. Sampai satu kali tahun lalu aku minta memang sama Tuhan taruhkan kepekaan buat aku, karena pada saat aku berdoa buat orang supaya aku tahu gitu apa yang Tuhan taruhkan tentang orang ini gitu. Jadi Tuhan jawab doanya, diberikan satu kepekaan, tapi ada feedbacknya juga yang buat aku jadi takut, karena begitu aku berdoa buat orang itu, sakit yang orang itu rasain badanku bisa rasain. Jadi itu satu tantangan juga buat aku, karena yang paling sakit itu pernah Tuhan taruhkan beban buat orang yang tumor otak. Itu sakitnya luar biasa. Itu yang sampai aku gebrak-gebrak meja karena nahan sakitnya gitu. Sampai aku bilang, kayaknya nggak bisa kayak gini gitu, karena itu kalau fisikku lagi fit mungkin nggak masalah ya, tapi kalau lagi nggak fit itu jadi satu tantangan yang luar biasa gitu. Jadi sampai ada satu titik aku takut berdoa buat orang karena ada itunya gitu. Jadi terus aku sampai pernah bilang, Tuhan udah yuk nggak usah gini-gini lagi. Bercandanya cukup ya Tuhan ya. Karena aku bilang, wah kalau misalnya cuma berdoa buat orang oke gitu, tapi kalau udah sampai lebih dalam gini kayaknya aku takut sendiri gitu. Sampai akhirnya ketemu sama pelayan di gereja, kita konsultasi gitu kan. Terus dia bilang memang ada beberapa orang yang memang Tuhan taruhkan seperti itu gitu. Jadi kita doa supaya badanku nggak terlalu merespon untuk hal itu. Jadi maksudnya Tuhan tetap kasih kepekaan, tapi badanku berkurang untuk merasakan yang orang lain ini gitu. Jadi itu sih lewat doa itu. Karena kan kayak misalnya gini, kita nggak bisa menjangkau orang dimanapun, nggak usah orang lain yang nggak kita kenal, keluarga kita aja misalnya, kayak mereka di mana kita nggak bisa jangkau mereka setiap hari, tapi dengan lewat doa kita bisa jangkau mereka dimanapun mereka berada kan gitu. Dengan situasi apapun mereka, dengan kondisi apapun, kita bisa keep in touch dengan mereka lewat doa itu gitu. Jadi buat aku di pelayanan doa itu sangat terberkati ya, maksudnya. Oke, kita melayani orang, tapi Tuhan memberkati kita dengan bahwa pada saat kita berdoa buat orang, kita pun ngerasain gitu ya. Maksudnya Tuhan taruhkan rasa empati buat orang kan pada saat kita berdoa buat orang. Jadi kayak Tuhan bilang, maksudnya belajarlah padaku gitu kan. Kayak Tuhan pun berdoa buat orang lain gitu. Oke, jadi lewat doa itu buat aku sih dengan kita berdoa buat orang itu sama aja dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Karena pada saat kita mau berdoa buat orang, kita pasti komunikasi dulu sama Tuhan kan. Tuhan, apa yang mau saya doain buat orang ini kan gitu. Jadi secara nggak langsung bahwa Tuhan bilang bahwa ketika kamu mau melayani, kamu harus datang dulu padaku kan gitu kan. Karena ini kisi-kisinya loh kesannya seperti itu. Jadi buat aku dengan dalam kehidupan di pendoa itu banyak terberkati sih ya gitu, karena semakin mengenal orang-orang di sekitar kita, empati kita juga semakin dibangun sama Tuhan, dan kita juga semakin mengenal hatinya Tuhan gitu buat orang lain dan buat kita sih. Itu aja sih. Ya, itu dia, luar biasa banget ya. Masing-masing punya sebuah cerita yang pastinya bagaimana Tuhan bekerja berkarya secara penuh dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Dan pastinya bukan cuma mereka yang merasakan, ada timbal balik yang dirasakan, ya kan? Ketika kita melakukan sebuah pelayanan, terutama kalau memang pelayanan itu keluar dari hati kita. Yang kita rasakan adalah kita penuh dengan sukacita, nggak jadi beban. Karena yang jadi masalah adalah banyak orang ketika hanya ikut-ikutan, hanya cuma sekedar circle gue lagi ini nih, semuanya lagi seneng pelayanan nih, kok gue nggak ikutan ya, kok malu juga ya, ikutan pelayanan deh. Kalau kamu melakukan itu hanya sekedar ikut-ikutan,
kamu nggak akan bisa ngerasain impactnya apa, ya kan? Dan buat kamunya sendiri pun itu akan jadi melelahkan, jadi capek banget. Semuanya kayak jadi beban buat kamunya. Tapi ketika kamu lakukan itu dengan dari hati, itu malah nggak jadi suatu beban, ya kan? Saya nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini, pelayanan apa yang sedang kamu lakukan nih. Kalau memang kamu merasa bahwa wah itu saya banget tuh awal ikutan apa ini, sekarang ini lagi ikut-ikutan teman-teman aja nih, karena kayaknya mereka enjoy happy aja nih melakukan pelayanan yang ini gitu kan. Cobalah untuk tanya Tuhan lebih lagi, benarkah ini menjadi destiny kamu? Apakah ini benar-benar yang Tuhan sudah tentukan buat hidup kamu? Mungkin benar kamu tercemplung di pelayanan itu, tapi mungkin bukan di bagian itu. Ada kan namanya satu pelayanan kan nggak cuma 1, 2, 3 kan, masih banyak, ya kan? Dan nggak semua nggak cuman oke, pelayanan itu cuma di asyar doang, enggak, masih ada pelayanan yang lain, ya pendoa lah, ya penyanyi lah, pemusik, masih banyak. Mungkin kamu di bagian yang lain dari pelayanan itu. Ya, satu-satunya cara adalah benar-benar tadi, apa yang kami juga bilang, bahwa tadi teman-teman isi juga bilang bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, ya kan, kita connect sama Tuhan, itu tuh Tuhan akan perlengkapi semuanya, dan pastinya dari hidup kita pun kita bisa jadi dampak buat orang lain. Karena kalau enggak jadi bikin rusuh tempat itu kan. Jadi hal yang negatif bawaannya. Padahal kita mau melayani loh, memberkati banyak orang lewat hidup kita. Nah, ini makanya buat kamu semua nih Sobat Yos yang hari ini, yang apapun yang pelayanan yang kamu lakukan, yuk cek lagi hati kamu. Karena kan gini, namanya pelayanan itu pasti ada saatnya kita up and down. Ya kan, dimana kita ngerasa bahwa duh Tuhan kok capek gitu kan, namanya fisik juga kita nggak bisa ini ya, kalau lagi fit lagi semua, tapi ya itu connect dengan Tuhan itu membuat roh kita pun menjadi selalu segar kembali gitu, nggak pernah bisa semua hal yang kalau kita ada bersama dengan Tuhan itu tuh semua bisa jadi indah lah istilahnya. Kita ngelakuinnya juga happy, penuh dengan sukacita, nggak ada beban, nggak ada pikiran-pikiran negatif juga nggak ada gitu kan, apapun itu gitu. Tapi kalau makanya yuk sama-sama buat kamu sekarang yang lagi mungkin masih dalam mungkin mengalami kegalauan lah dalam pelayanan. Ya yuk datang sama Tuhan, komunikasikan itu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih satu pencerahan lah istilahnya mah. Satu pencerahan buat hidup kami. Untuk gimana pelayanan kamu sesungguhnya itu di mana, gitu kan. Sehingga kamu bisa melakukan itu dengan maksimal. Karena jujur aja ya nih buat mungkin tamu-tamu yang ada hari ini yang hadir, ada Kak Ane, Kak Lina, ada kami isi juga. Awalnya pun isi kan juga pelayanan dari awal pertama pelayanan dari radio. Kalau dari zaman sekolah udah banyak banget pelayanan udah, dari kuliah juga udah, masuk ke sini juga ke radio, pelayanan di radio, ketemu dengan Maria yang ada di kiri saya, tak terlihat ya, maaf ya Maria. Karena Maria lebih banyak di belakang layar. Nah, ketemu dengan Maria dan akhirnya Tuhan taruh di sebuah pelayanan yang secara imajinasi pun tidak pernah terbayangkan akan kecemplung di situ. Pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sebuah sekolah. Waktu ketika pertama kali ditawarin juga, Maria juga saat itu ada ketika ditawarin. Udah ini nggak akan bisa, nggak akan mampu, nggak lah, pemarah begini, pendendam begini, nggak sabar begini gitu kan, mau nyemplung memegang anak-anak berkebutuhan khusus kayaknya nggak mungkin. Tapi satu hal, ketika Tuhan sudah berkehendak, itu nggak akan bisa kita lari mau gimana pun nggak akan bisa. Tuhan pasti akan bawa kita, malah terkadang Tuhan paksa kita untuk masuk ke dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, buat kamu nih yang saat ini mungkin sedang mengalami ini, tapi gue nggak kuat nih, nggak bisa kayak begini terus. Dekat sama Tuhan, tanya Tuhan. Dengan biar Tuhan kasih kesegaran yang baru dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke Sobat Yos, kita akan balik lagi
Pastinya Isya akan masih punya banyak pertanyaan buat tamu-tamu Isya ini. Ketiga tamu Isya yang sudah hadir saat ini. Dan kita akan kembali dengerin satu buah lagu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Biar kamu juga bisa merenungkan, Sobat Dias di rumah juga bisa merenungkan apa yang sudah di-sharingkan oleh ketiga tamu Isya hari ini, sehingga itu juga mungkin dari apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sharingkan itu benar-benar bisa membuat hidup kamu jadi diberkati dan kamu punya akhirnya terbukalah pikiran kamu. Nah, mungkin kamu agak-agak gak sadar ya Sobat Dios, kalau sekarang sudah jam 9:12. Dari tadi ngoceh mah gak akan sadar. Nah, oke, Isya akan balik lagi nih. Isya mau bertanya dulu sama teman-teman semua bertiga nih. Kan dalam ketika kita melakukan sebuah pelayanan, bahwa kita tahu bahwa ada suatu dampak bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ada timbal balik dalam diri hidup setiap kita. Nah, kalau tadi sudah cerita tentang pengalaman bagaimana akhirnya Tuhan bekerja dengan dahsyat, akhirnya oke, ini ternyata memang panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupku untuk aku bisa pelayanan di sini, gitu kan. Dan tadi juga beberapa akhirnya oke, aku tahu nih kenapa Tuhan tempatkan di sini, gitu. Nah, kebaikan Tuhan apa sih yang dirasain ketika melakukan pelayanan? Karena kan dampak yang dirasakan itu kan macam-macam, ya kan. Nah, apa sih kebaikan Tuhan yang dirasakan sama kakak-kakak bertiga ini ketika melakukan pelayanan, baik pendoa maupun di dalam hal donor darah, gitu kan. Nah, atau ngerasa gini, kalau saya tangkapnya sih semua penuh dengan sukacita lakukannya dan itu benar-benar dari hati, bukan hanya sekedar pelayanan. Tapi kan ada juga orang-orang yang mungkin di luar sana mereka merasa bahwa ini mah cuma ngisi ya, seperti karena bilang tadi di awal, cuman mengisi waktu luang aja lah, daripada gue bengong-bengong di rumah nggak ada juntrungannya, gabut, mendingan ikutan lah. Misalnya gabung di ada acara donor darah di mana, ikutan daripada bingung, soalnya malam mingguan atau Sabtu Minggu weekend nggak bingung mau kemana, mau pergi jauh-jauh nggak ada uang, gitu kan bisa jadi kan gitu. Nah, dalam pelayanan nih, apapun itu, entah itu dalam hal donor darah, entah pelayanan di gereja, kebaikan Tuhan apa sih yang paling banget dirasakan ketika sudah melakukan pelayanan? Nah, bisa dimulai dari kami aja dulu. Oke. Aman. Dari kami aja dulu deh. Kalau aku, kebaikan Tuhan yang bisa dirasain dengan masuk atau gabung di satu pelayanan ya. Satu, kita punya orang-orang baik di sekitar kita. Ya, maksudnya Tuhan pasti nggak sembarang taruh kita di satu tempat gitu kan. Oke, Tuhan bawa kita ke dalam satu pelayanan, berarti akan ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan di situ gitu. Pertama, kita punya koneksi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita sadar jadi oh ternyata Tuhan, kita nggak sendiri ya. Kita ada orang-orang yang bekerja sama dengan kita, baik orang yang kita layani ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan kita di pelayanan itu. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan itu kan tiga menjadi satu kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi mereka satu. Nah, dengan kita pelayanan ya kayak gitu, bahwa kita beda-beda nih, dari latar belakang yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, dari aktivitas kegiatan kita yang berbeda-beda, karakter kita yang berbeda-beda, tapi kita begitu masuk dalam satu pelayanan, kita dapat kebaikannya itu, kita bisa kenal orang lain gitu, bisa kenal karakter orang, bisa punya orang-orang yang mungkin kita nggak bisa melakukan itu tapi orang lain bisa gitu, atau kita punya kekurangan di satu titik, orang lain punya kelebihan di satu titik itu. Jadi dengan kita terjun di pelayanan, kekurangan kita bisa poles atau kita bisa isi dengan kelebihan orang lain. Dan kelebihan kita bisa mengisi kekurangan orang lain gitu buat aku. Jadi dengan terjun ke pelayanan, satu, kita punya hubungan makin baik dengan Tuhan, dan kita punya hubungan makin baik dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi relationship ya. Jadi intinya relationship dengan kita melakukan pelayanan itu, bahwa kita mau berhubungan dengan orang lain. Kembali lagi, kita makhluk sosial. Jadi dengan kita pelayanan, kita jadi punya satu circle positif ya, circle positif yang bisa jadi makanan buat
pola pikir kita, karakter kita, attitude kita setiap hari gitu. Karena dengan pelayanan kan seperti yang tadi udah disebutin Kak Ane, akan ada benturan, akan ada gesekan gitu. Nah dengan situ kan kita semua pasti punya karakter yang nggak baik, pasti ada. Yang nggak semuanya punya karakter positif. Kita pasti punya ada satu karakter atau gaya hidup yang mungkin nggak baik. Nah dengan kita pelayanan ketemu orang lain, mungkin awalnya nggak enak gitu, begitu hal yang kita nggak baik terus kena gesekan sama orang, pasti ada rasa gimana. Tapi dengan kita mau terus ikutin pelayanan itu, akhirnya Tuhan poles pelan-pelan. Karakter kita dipoles, cara pandang kita dipoles, diubahkan ya, cara pandang kita diubahkan. Yang mungkin kita cuma ngelihatnya tadinya ruang lingkup titik kecil, dengan kita gabung pelayanan, terima masukan dari orang lain, melihat kelebihan-kelebihan orang lain, akhirnya cara pandang kita jadi lebih luas, Tuhan bukain lebih luas. Jadi buat aku kebaikannya bahwa satu, Tuhan tempatkan orang-orang yang bawa kita ke sesuatu yang jauh lebih baik cara pandang, attitude kita, cara berpikir kita, semuanya. Jadi buat aku ya dengan pelayanan kita akan jadi pribadi yang jadi jauh lebih baik. Ya, ada sesuatu yang diubahkan dari hidup kita ya. Iya, baik karakter, cara pandang, gaya hidup kita itu bisa diubahkan Tuhan lewat orang-orang yang pelayanan sama bareng-bareng kita atau orang-orang yang kita layani. Jadi kita bisa belajar dari mereka, dari orang-orang yang kita layani ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan kita di pelayanan itu. Ya betul gitu. banget. Jadi istilahnya ada dampaknya tuh kerasa banget, ya kan? Ya itu pun yang diserasakan sih, karena berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus itu banyak hal yang dikikis dari hidup kita. Karena kan mereka tidak bisa bukan, maksudnya gini, ketika kita memperlakukan mereka itu banyak hal yang mungkin kita biasa memperlakukan orang seperti ini. Ya, tapi dengan mereka kita jadi belajar banyak, gitu kan. Dan kita tidak bisa yang cuma sekedar oke, sama sini harus begini. Oh, tidak bisa. Anak berkebutuhan khusus itu dalam hitungan detik berubah, kan? Dalam sekejap bisa berubah. Pagi datang ketemu happy, peluk-peluk, senyum-senyum, ketawa-ketawa. 5 menit kemudian berubah, udah nangis, kan gitu. Makanya banyak hal yang istilahnya yang berubah dari hidup kita. Nah, kalau Kalina sendiri, langsung Lina. Karena mah terakhir nanti. Nanti saya mau penutup langsung amin. Kalau Kalina sendiri gimana? Kalau Lina pribadi dalam pelayanan ya, satu, damai sejahtera ada itu selalu ya. Terus yang kedua, benar kata Cimesi, idem semua sih. Beres ya. Jadi hubungan horizontal vertikal ya, hubungan kita sama Tuhan. Jiplak ini wah. Ada yang beda bentar lagi. Ya benar. Sebelum Cimesi ngomong udah ini Ci mikir. Udah terekam. Jadi hubungan kita selalu connect sama Tuhan gitu kan. Jadi kan ketika hubungan kita connect sama Tuhan, hubungan kita baik sama Tuhan, kita sesama juga baik gitu. Enak, pasti pelayanan kita berdampak gitu. Soalnya Lina ngerasain sendiri semenjak di gereja punya embel-embel, oh ya jadi pendoa, kayak jadi rem buat Lina gitu. Di rumah contoh, Lina itu orangnya nggak sabaran. Kalau kerja pengen sacet cepet gitu. Pengen apa-apa kelihatannya rapi, sempurna gitu, cepet gitu. Nanti tuh anak suka negur, tuh mama tuh sabaran gitu. Jadi kan kayak buat ini Lina pribadi gitu. Iya, kudu sabar gitu. Aku teh belum bisa gitu, sampai belum bisa menghasilkan buah roh yang sabar gitu. Ya situ. Makanya perlu belajar lagi ya kayak gitu ya. Terus kebaikan Tuhan yang Lina rasakan semenjak masuk di pendoa, jam doa bisa di ini ya. Maksudnya ditertibkan, terus jam saat teduh ditertibkan gitu. Dulu Lina nggak rajin baca Alkitab. Kadang kan sesuatu kayak gaya hidup kita, lifestyle kita ditentukan kadang suka dipaksa ya. Dari misalnya dipaksa kudu baca Alkitab, dipaksa harus jam doa. Nanti udah berjalannya waktu kayak udah jadi lifestyle-nya kita gitu. Jadi mengalir aja. Oh ya udah jam segini saat teduh, ya udah saat teduh. Beresin remanya apa, aplikasinya apa gitu. Jadi Lina suka share kan di grup gitu, suka share gitu. Di status. Iya, di sana ya kayak jadi berkat statusnya jangan makanan aja ya, jangan makanan dagangan gitu. Benar-benar gitu, terberkati gitu. Orang-orang yang ngelihat saya gitu. Kalau sih jadi kefoto
Kayak sekarang saat teduh kan diambil dari perjanjian lama yang Ya. kisah para rasul yang perjalanan Paulus dalam penginjilan kan. Lina lihat kan Paulus menginjili dari kota ke kota, kata Tuhan pindah ke sini, pokoknya nurut aja Paulus ya. Di perjanjian lama ngelihat Paulus dalam misi penginjilan benar-benar Tuhan mengcover ya dalam setiap apapun yang dikerjakan. Pasti Tuhan melindungi gitu ya, itu yang Lina rasain gitu. Iya ya, pelayanan Paulus aja di perjanjian lama kayaknya repot juga, maksudnya dari kota kemana kan perlu waktu pasti ya. Lebih simpel lagi kita gitu. Apalagi sekarang zamannya online, makanya pasti Anda kemarin ngajakan Dios dia ngomong naon sih, bisa ngomong gitu. Ya udah, ya setiap Tuhan ngasih gitu, ya udah belajar kita meresponi ini waktunya gitu, ini waktunya buat kamu bergerak gitu. Jadi pelayanan lewat online kan lebih enak, jangkauan lebih luas ya, bisa memberkati semua orang gitu. Makanya pas di baca Alkitab tentang Paulus, terus ini ada Dios, ya udahlah ikutan gitu. Ikutan aja mengalir, pokoknya apa yang Tuhan taruh gitu ya. Berusaha kita meresponi aja, Kak. Ya. Oke, Udah. luar biasa. Ya, bahwa banyak hal yang bisa dialami ya, bagaimana kebaikan Tuhan ketika menuntun kita, ketika kita sudah nyemplung dalam kalau istilah adalah udah tenggelam di dalam sebuah pelayanan, ya kan? Apalagi itu sudah sesuatu yang Tuhan taruh, dan tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan tuh bawa kita ke dalam satu pelayanan itu, masuk nyemplung tenggelam dalam sebuah pelayanan itu adalah cara Tuhan untuk kita tetap ada di jalur Tuhan, ya kan? Banyak hal yang Tuhan ya tadi dibilang, banyak hal yang dikikis dari hidup kita, ya kan? Hal-hal yang mungkin selama ini kita aduh nggak sabaran, nggak ini nggak itu, tapi dengan kita dalam pelayanan ini mau tidak mau kan kita tidak bisa, ya namanya egois itu udah nggak bisa, iya kan? Kita harus saling memahami, apalagi dengan rekan sekerja, rekan satu pelayanan, ya kan? Nah, kalau Kak Ana sendiri, ini mah banyak kalau yang satu ini mah. Saya ngitung menit dulu. Hitung menit dulu. Si kepanjangan. Nah, ya buat Kak Ana sendiri nih, kebaikan yang dirasakan ketika udah nyemplung. Ya, kalau Yang paling menurut Kak Ana adalah paling berkesan, yang membuat aku jadi ini sebuah pemicu bahwa aku nggak bisa berhenti nih, harus terus berjalan di sini. Yang pasti saya masuk dalam ladang penuaian akhir zaman. Nah, Itu berat nih. sampai saya pernah bilang sama satu hamba Tuhan, aku bilang gini, kok saya mau konseling, saya bilang tuh, saya mau konseling, ya akhirnya oke, konseling gitu ya. Terus saya bilang, pelayanan saya ini masuk dalam ladang pelayanan nggak ya? Saya bilang tuh, saya tuh pengen masuk dalam masa penuaian gitu, tapi saya ragu gitu, karena kan nggak semua yang minta didoain ya, di rumah sakit juga nggak semua yang minta didoain. Terus hamba Tuhan ini bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu yakini, kamu imani, kamu percayai, lakukan, taat, setia, dan lakukan dengan sepenuh hati. Nanti Tuhan yang bimbing, Tuhan yang pimpin, katanya. Iya, Oh ya sudah, konselingnya cuma segitu doang gitu. Nah dari situ saya ngerasain bener, makin kesini tuh makin banyak yang minta didoain sebenarnya. Tapi mereka dari latar belakang non anak Tuhan, non Kristen gitu, ya. Tapi kan mau nggak mau saya harus berdoa dengan cara Kristen di dalam nama Yesus kan. Dan saya tidak memaksa pasien ataupun keluarganya gitu. Dan pelayanan ini yang pertama bikin berkesan buat saya. Jadi saya pikir Tuhan ini yang saya mau gitu. Di sini nih Tuhan yang saya mau gitu. Dan urusan bertobat atau enggaknya bukan tanggung jawab saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah menginjili dia, dalam artian orang udah di tengah-tengah antara mati hidup, antara ada dan tidak ada gitu ya. Tapi tubuhnya masih merespon. Jadi ketika dia meneteskan air mata di ruang ICU, itu saya tahu dia ada dan mendengar gitu. Dan dari kesaksian yang pernah saya temui orang itu, ketika saya doakan itu orang
teis mungkin ya. Ya, Dia tidak punya agama sama sekali. Bahkan saya lebih berani ke yang begitu gitu. tidak percaya Tuhan lagi. Tidak ya. percaya Tuhan. Dia bilang nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Manusia ini pokoknya keluarga aja semua tercipta lewat udah jadi aja gitulah. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Itu lebih gampang diinjili daripada yang non Kristen gitu. Nah, singkat cerita saya cuma bilang ada satu nama yang bisa sanggup menyembuhkan atau membawa pulang tante, saya bilang gitu, ya kan? Di kita kan nggak bisa bilang ya, tante pasti sembuh dalam nama Yesus, nggak bisa lah. Emangnya kita punya hak itu kan nggak punya gitu. Tapi hanya ada satu nama yang bisa membawa tante damai sejahtera kembali ke pangkuan Sang Pencipta, atau tante bisa sembuh. Dan puji Tuhannya sembuh gitu. Nah, ketika puji Tuhannya sembuh itu dia bersaksi. Jadi ketika saya doain itu yang terdengar, yang saya ngomong tuh kan kalau kakak-kakak semua dengar saya ngomong A sampai Z gitu ya. Yang terdengar sama dia cuma nama Yesus doang. Yesus, Yesus, Yesus. Padahal saya teh ngomong di dalam nama Yesus, tante ayo bangun, namanya orang doain gitu ya. Tapi kata-kata saya yang lain gak kedengeran gitu. Yang kedengeran cuma Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya saya ambil tindakan katanya saat itu saya panggil nama Yesus 3 kali dan ada satu sosok, aduh merinding sama saya. Ada satu sosok yang pegang tangan saya. Saya diangkat dari kayaknya mungkin dia ceritanya kayak dari tempat bukan lobang, bukan juga, cuma dari satu tempat dia diangkat gitu, ditarik gitu, ditariknya berat banget gitu, ditariknya tuh, tapi dia tuh ikut aja gitu, karena nama Yesusnya itu. Terus dia sempat bilang Yesus, Yesus, iya ikutlah aku, dia bilang begitu. Ya sudahlah, akhirnya singkat cerita dia sembuh gitu, udah sembuh, dia bersaksi dan dia bilang tuh ya cuman Yesusnya aja yang kedenger. Emang Anda ngedoain apa katanya? Dah aku aja lupa lagi ngedoain apa. Pokoknya kan saya bilang ke akhirnya saya konfirmasi sama keluarganya. Aku ngomong apa sih waktu itu gitu ya. Terus dia bilang iya, jadi Anda tuh ngomong hanya nama Yesus, hanya ada satu nama yang bisa membawa tante kembali ke Pencipta atau sembuh. Cuman itu gitu. Oh ya kan saya lupa ya, kebanyakan doa jadi saya juga lupa gitu. Yang pasti saya ngalir doanya kayak tadi pendoa ini ya. Kalau saya doa dikasih nota lupa semua. Jadi mendingan saya ngalir aja gitu. Edukasi donor darah pun sama. Kalau saya dikasih price, dikasih data sama PMI saya lupa semua. Udah aja gitu, jadi ngalir aja gitu. Ada yang tertinggal ya sudah, mau gimana lagi kan, manusia itu kan nggak semuanya sempurna gitu. Nah demikian juga itu. Jadi buat saya kebaikan Tuhan yang pertama, saya masuk dalam masa penuaian itu. Saya masuk, saya merasakan gitulah ya. Saya merasakan sampai saya nangis, tapi nangisnya nangis bahagia gitu. Oh, lumayan lah satu orang bertobat juga ya. Istilahnya mah Tuhan satu jiwa, Tuhan hitung kata saya itu. Ya saya bilang, saya kan mau menggenapi kan 4 amanat agung Tuhan itu kan. Maksudnya hubungan intim kita sama Tuhan, salah satu diantaranya kan penginjilan. Nah ini yang sering dilupakan sama orang-orang kan. Saat teduh, baca firman, terus penyembahan itu mah udah biasa, geus kudu eta gitu. Nanya orang di luar Kristen aja bisa sehari 5 kali gitu. Masa kita tidak bisa seperti itu? Tapi penginjilan, puasa, nah itu yang jadi rada-rada itu gitu. Jadi buat saya, oh Tuhan berarti saya masuk masa itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebaikan Tuhan, saya merasakan saya harus panjang sabar ya. Yang tadi Messi bilang, Jelena bilang, satu grup saya itu Kak di satu kota ada 12 orang. Sekarang satu handphone saya itu ada 440 grup. Berarti kebayang ya 440 dikali 12 orang, 13 orang lah paling banyak. Berapa orang, berapa kepala, berapa karakter, berapa sifat yang harus saya ngertiin gitu. Aduh, sampai secara manusia saya bilang ini, Tuhan, saya tidak bukan dewa ya, kata saya yang harus ngertiin dia gitu, yang harus selalu saya tuh mengalah gitu. Ada kalanya saya harus tegas dan ada kalanya saya harus mengerti gitu. Tapi untungnya saya tuh selalu ditekan gitu. Ditekan tuh dalam artian gini Kak, saya punya founder itu dia tuh tidak mengenal yang namanya balas gitu. Kasih aja gitu, kasih aja gitu. Istilahnya
gue menderita loh gitu, gue kok gini-gini amat sih, dalam artian kita kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati kan. Nah, founder saya tuh enggak, dia tuh tulus aja seperti merpati, cerdiknya nggak ada gitu. Cerdiknya nggak ada gitu. Jadi apapun yang kita lakukan udah mengalah aja, nanti biarkan yang di atas yang menilai, katanya. Biarkan yang di atas istilahnya mah yang menaikkan gitulah. Istilahnya kalau bahasa kita, kalau kita dijolimi jangan balas. Sebenarnya sama aja kayak kita gitu, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu kan. Istilahnya jangan membalas gitu. Tapi kan kalau dengan 440 grup kali 12 aja saya harus ngertiin semua sifat, kan saya saya juga angkat tangan gitu. Akhirnya saya cuma bisa bilang, Tuhan jadilah apalah seperti apa yang Tuhan mau lah. Bingung saya juga gitu. Kadang menangani satu masalah itu nggak gampang, Kak. Karena melibatkan satu sifatnya begini, di mana saya harus merendahkan diri, turun untuk minta maaf, Kak. Bayangin aja. Saya bilang, Tuhan enak aja ya. Dia yang salah, dia yang nggak mau ikut aturan, kenapa saya harus mengalah gitu. Tapi founder saya selalu bilang, coba posisiin lu jadi gua, katanya. Serba salah, katanya. Coba kamu masuk turun ke bawah, posisikan kamu yang di posisi saya, katanya. Dari situ saya menangkap Tuhan mau saya sabar gitu. Tuhan mau saya tuh lebih bijaksana lah kali ya, menanggapi gitu, menanggapi semuanya tuh enggak dengan ego saya. Dulu tuh kan saya pernah cerita di sini ya, waktu pertama apa kedua sampai 1 bulan itu kunci rumah di rumah saya itu harus ganti 16 kali. Lalainya saya, cerobohnya saya itu luar biasa, Kak. Saya naruh kunci di sini, ntar juga lupa taruh di mana lagi gitu. Tuhan teh mau saya mulai tertib, mulai bisa menguasai. Makanya saya bilang, untung lo ya ketemu sayanya sekarang. Coba lu ketemu saya dulu gitu. Udah, pokoknya sih ada masalah apa sedikit langsung wah marah. Sampai saya masih di KSDD pun waktu itu sama teman kita ya di sana ya, emosi saya meledak loh. Itu saya masih meledak loh. Tapi ketika mulai masuk, mulai kenal, mulai yang namanya saya harus ngalah gitu, harus coba ngertiin lah mungkin ya, maksudnya coba ngertiin. Dalam hati saya nggak adil Tuhan, nggak adil gitu. Tapi ketika saya bilang nggak adil, saya kan cuma bisa ceritanya sama Tuhan lah, Kak. Saya bisa cerita sama founder saya, nggak bisa lah, kan kamu memang harusnya seperti itu. Saya bisa cerita sama Maisy, Maisy juga sibuk, kasihan gitu. Akhirnya saya sering curhat sama Lina, tapi kan tidak semuanya saya bisa curhat kan. Saya cerita sama Tuhan, Tuhan nggak adil Tuhan, ini teh begini, gini. Tapi selalu Tuhan teh itu cas lagi, masih ada aku di atas semuanya gitu. Jadi dari situ kebaikan Tuhan tuh benar-benar saya rasain gitu. Dan timbal baliknya ke saya tetap semangat gitu. Walaupun orang ini nyebelin gitu, walaupun orang ini gitu. Bikin greget ya. Tapi ketika ketemu biasa aja gitu. Itu loh yang saya rasakan gitu. Jadi saya pikir tapi ini pun tidak berlaku di KSDD aja, Kak. Saya juga pelayanan kan di gereja ya. Di gereja dalam artian saya ambil pelayanan tapi nggak terlalu porsinya banyak, karena kan saya juga sesuaikan dengan tubuh jasmani saya kan. Saya juga merasa badan tuh udah bukan lagi kayak dulu gitu. Nah, saya tuh sebenarnya sudah mau fokus di donor darah di KSDD ya. Tapi entah kenapa, entah itu suara Tuhan, entah itu suara hamba Tuhan, saya juga nggak ngerti gitu ya. Pokoknya saya harus dikembalikan lagi ke gereja gitu, dikembalikan lagi ke dalam ruang lingkup pelayanan gereja gitu. Dan di situ saya juga bergumul. Kenapa? Karena orangnya pun besi, menajamkan besi, dan saya selalu ditajamkan gitu. Masalahnya, kesannya sayanya di istilahnya ada ngadalu juga, ada ngadalu juga tetap berjalan gitu. Nah, dalam hati aku sampai bilang, udahlah, aku mah nggak usah di sini lah, maksudnya aku mah di sana aja lah, aku lebih terberkati di sana gitu. Tapi Tuhan ini selalu membawa saya ke sini gitu, selalu gitu. Bahkan sama saya sampai ngomong sama mentor rohani saya, apakah saya mampu di sini gitu, sementara full saya di sini gitu.
Dan ternyata mentor saya coba aja gitu. Jadi dia tuh dengan nyantai aja jalani semuanya, jalani katanya. Ketika semuanya kamu merasakan yang namanya Tuhan itu baik, kebaikannya Tuhan itu oke, katanya semuanya bisa di atas. Amin. Ya. Gitu Kak. Amin. Itu dia. Amin. Berapa menit, Bu? Berapa menit? Enggak, cuma 10 menit. Ci, ada tambahan, Ci. Kalau Ci Ane kenal sama Lina, kenal sama Ci Ane dulu-dulu, yang masalah kunci 16 hilang, Iya. 16 kali. Lina kasih usul, kalungin aja Ci. Udah. Oh, udah dikalungin. 16 kali ya. 16 kali Aku ganti, Tuhan nggak pernah hilang. gonta-ganti. Aduh, gerusak-gerusuknya saya benar-benar luar biasa itu waktu SMA. Wah, udah dah. Dan sekarang akhirnya diubahkan oleh Tuhan Iya. dengan luar biasa. Benar, Nah itulah tuh baiknya Tuhan ya. Iya. Ketika Tuhan berikan kita sebuah kesempatan dan kita mau mengambil itu, pasti Tuhan perlengkapi semuanya. Betul. Dan banyak hal dalam hidup kita pun Tuhan benahi. Iya, ya benar, kan? benar. Apa yang tidak baik dari hidup kita Tuhan benar-benar kikis semuanya. Betul. Ya kan? Amin, amin. Ya kalau boleh sharing juga, nah kayak Isya kan juga sama. Ya banyak hal yang Tuhan ubahkan karena ya itu. Kalau karena gini, perlakuan kita dan cara kita menghadapi orang ketika menghadapi orang yang normal dengan yang berkebutuhan khusus itu Beda. 180 derajat berbeda. Iya. Udah kayak dua mata koin yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa kita yang dengan yang ini kita oke, gue bisa ngertiin lu gini. Sama yang ini oke, gue masih bisa inilah gitu. Tapi kalau sama mereka nggak bisa. Karena satu sisi saya tuh pun belajar sama mereka bahwa mereka itu punya sensitivitas yang tinggi. Iya. Sensitif sekali. Bahkan ketika hati kita lagi tidak baik, itu mereka tahu. Iya. Dan itu jadi sebuah sensor. Iya. Alarm kalau Isya tuh dengan mereka ketika mereka ada satu sikap yang mereka lakukan membuat gini, kayak dia ngejauh tuh, nggak mau Iya. deket. Biasanya ketawa-ketawa, deket, peluk-peluk segala macam. Tiba-tiba hari itu tuh dia rada menjauh, nggak mau sama sekali gitu. Itu tuh jadi warning bahwa ada sesuatu nih yang nggak benar dari hidup kita. Menyinggung gitu. dia berarti ya. Entah itu biasanya tuh lebih banyak hal sih dan bahkan masalah pribadi pun yang kita tidak pernah ceritakan, mereka tahu. Mereka tahu. Mereka bisa baca body sensitif. language. Kayak misalnya ada satu nih Baca anak, body language sama ya, air muka. dan mereka karena mereka tuh tulus banget, hati mereka tuh tulus. Ini Isa belajar dari mereka yang Isa benar-benar buat Isa tuh, Tuhan terima kasih kalau Kau tempatkan di sini. Iya. Karena banyak hal yang dalam diri hidup Isa itu juga berubah gitu. Ya Isa juga nggak tahu, Isa percaya bahwa apapun yang kamu lakukan nih Sobat Yus di rumah ya, pelayanan apapun, nggak mungkin Tuhan cuman jadi kayak sedang bercanda sama hidup kamu, enggak. Iya. Tuhan punya satu rencana yang dahsyat buat hidup kamu. Dan itu pun Isa percaya itu. Karena ini sebuah kesaksian bahwa ada satu anak, ada satu terjadi kan dulu waktu papa masih ada pun suka sakit-sakit gitu kan. Karena dia kan punya jantung, kolesterol tinggi, gula darah tinggi gitu kan. Nah, satu kali dia sakit dan dia masuk rumah sakit. Anfal. Nah, aku tuh Isya tuh nggak cerita loh Sobat Yus, nggak cerita ke siapa-siapa, diam aja. Bahkan rekan-rekan di kantor pun gak ada yang tahu, karena buat mereka adalah kalau ngeliat Isya tuh kayak gini, lu kayak nggak ada punya masalah deh, kayak happy aja, enjoy aja katanya, santai kayaknya hidup lo asik-asik aja gitu kan. Iya. Nah, anak ini tuh bisa tahu, dia bisa pada datang, halo Miss Duis, kan kalau di sekolah manggilnya Miss Duis, halo Miss Duis gitu. Miss Duis sehat gitu, very happy gitu kan. Terus dia gini, Papa Miss Duis sehat. Dia langsung gitu. Aku nggak ngomongnya gini. Terus ini, kok tak bisa nanya tiba-tiba, baru selama ini nggak pernah nanya gitu, tiba-tiba nanya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi belajar dari pelayanan yang kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan tuh melakukan sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Iya. Bukan cuma hidup kita yang jadi berkat, tapi hidup kita pun diberkati. Iya. Seperti itu. Nah, buat kamu nih Sobat Yus, pelayanan apapun yang kamu lakukan saat ini, ya, lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesetiaan, dan pastinya satu hal yang pasti, Isa selalu ngomong setiap kali di dalam siaran ini, mungkin kamu sering dengar kata-kata ini. Kalau buat Isya setiap hari, setiap pagi kalau doa itu selalu minta gini, Tuhan minta roh menikmati. Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, aku menikmati semuanya. Iya. Jadi ya ketika itu keluar, apapun yang terjadi, yang keluar hanya ucapan syukur. Makanya buat kamu, yuk, Isya nggak tahu apa yang sedang kamu alamin saat ini. Kalau memang Tuhan sedang tempatkan kamu di sebuah pelayanan,
nempel terus sama Tuhan. Biar minta Tuhan yang perlengkapi, minta Tuhan yang cover, minta Tuhan yang beri sukacita untuk kamu melakukan semuanya. Oke Sobat Dios, masih di acara Pacita on the Weekend. Pagi punya cerita dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Ane, Kak Meisi dan juga Kak Lina yang sudah hadir di studio. Dan gak kerasa nih Sobat Dios, kita sudah masuk segmen terakhir. Karena saat ini jam udah menunjukkan jam 9.47. Tak terasa ya, hampir 2 jam kita ngobrol bareng. Nah, di segmen terakhir ini saya mau nanya deh buat kakak-kakak semua bertiga nih. Pesan yang mau disampaikan untuk semua Sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan acara ini. Terutama buat mereka yang mungkin sedang mengalami, kan namanya kita dalam pelayanan kan seperti yang tadi saya juga udah sempat spill dikit bahwa adalah masanya kita yang lagi on fire, tapi ada masanya juga kita lagi yang aduh Tuhan kok kayaknya capek banget, pengen dong rest sejenak gitu. Tapi benar-benar rest yang Tuhan mau ya, jangan sampai kita sendiri rest. Kalau biasa kalau kita yang ambil keputusan rest biasanya bablas restnya biasanya gitu, dan ujung-ujungnya akhirnya lari dari pelayanan biasanya gitu. Nah, ada nggak, misalnya saya mau minta pesan dari kakak semua bertiga nih yang ada di tempat ini untuk setiap Sobat Dios yang mungkin saat ini ya sedang ngalami itu, biar apapun bidang pelayanan yang mereka lakukan sekarang, istilahnya pesan yang baik buat hidup mereka bahwa ini loh yang kita udah ngalamin, ini masa ini kita udah ngalamin. Nah silakan dari Kak dari Kak Ana dulu deh. Udah, yang lainnya nggak usah. 12, makasih ya. Aduh, kalau dari saya mah yang tadi aja ya, yang tadi saya bilang kalau saudara-saudara Sobat Dios yang saat ini mungkin sedang up and down gitu lah ya dari pelayanan, saya cuma mau ingatkan kedatangan Tuhan itu nggak lama lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu hanya untuk sesuatu yang nggak penting. Saya bilang sesuatu yang nggak penting gitu, bukan berarti yang aku lakukan ini nggak penting loh, enggak gitu. Cuman maksudnya ada hal lain lagi yang lebih penting. Seperti ya pelayanan itu kan terbagi ya, jadi saudara-saudara udah bisa tahu lah mana yang harus dipentingkan, diprioritaskan gitu. Cuman yang pasti kalau saudara masuk dalam pelayanan, tolong ingat kalau waktu Tuhan itu nggak lama lagi gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, jangan dengan ngomel atau ngedumel atau apa ya namanya, bete tapi dikerjain gitulah. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan muntahkan percuma gitu, sayang gitu. Lalu yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan panas gitu. Artinya jangan suam-suam kuku, tetap menyala, on fire. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang lesu, namanya manusia pasti. Tapi ingat, cinta mula-mula kita sama Tuhan gimana. Waktu dulu kita cinta mula-mula sama Tuhan gimana, kembalikan lagi itu. Setiap manusia pasti bisa kok flashback ke belakang gitu. Tinggal caranya kita mau atau tidak gitu. Lalu yang terakhir saya mau ingatkan, setiap yang melayani, hayu melayani dengan hati gitu. Hayu melayani karena memang Tuhan sudah menetapkan kita di situ gitu. Dan untuk menuju ke tahap itu banyak tanya Tuhan, banyak intim sama Tuhan, banyak dekat sama Tuhan, dan banyak waktu sama Tuhan. Apapun yang terjadi pokoknya banyak tanyanya sama Tuhan, jangan sama orang-orang, karena orang-orang itu menyesatkan kalau saya bilang. Bener sekarang bayangin aja kita nanya 5 orang pendapatnya beda. Mendingan mendingan nanyanya sama satu pribadi yang sungguh-sungguh bisa damai sejahtera. Dan kalau kita sudah intim sama Tuhan, kita gampang ngedengar suara Tuhan, gampang banget gitu. Kalau saya bilang bohong banget yang aduh saya mau nggak bisa ngedengar suara Tuhan, aduh bohong banget, Tuhan tuh bisa berbicara lewat benda mati sekalipun gitu. Jadi peka. Peka. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kana. Kita lanjut ke Kak Meisi dulu. Oke, kalau aku pesannya buat sahabat Dios, kalau misalnya kayak tadi ya, maksudnya lagi up and down, lagi burn out gitu dalam pelayanan gitu, maksudnya jangan keluar dari pelayanan itu satu. Tetap bangun hubungan sama
rekan-rekan yang ada di pelayanan yang kita lihat dia mungkin lebih kuat dari kita, itu bisa kita share gitu untuk bangkitin lagi motivasi kita bisa. Terus yang pertama lagi kita juga harus bisa bagi waktu, kapan kita melayani, kapan kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Karena pada saat kita melayani kadang-kadang kita full, energi kita kan semua kesedot keluar. Dari satu titik bahwa kita belajar dari Tuhan Yesus, sesibuk apapun dia akan ambil waktu untuk ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya. Nah, kita pun sama bahwa kita menyadari kita semua terbatas nih, baik fisik maupun segala kemampuan kita terbatas. Harus tahu mengukur diri gitu. Kalau kira-kira nih kita kan pasti berasa kok kayaknya saya udah mulai kering nih, kayaknya mulai nggak enak. Berarti kita harus tarik diri, benar-benar ambil waktu sama Tuhan supaya Tuhan charge lagi kita, baik motivasi kita, baik energi kita, baik semuanya supaya Tuhan baharui lagi, Tuhan segarkan lagi ya, Tuhan jadikan baru lagi, karena kita butuh itu gitu, bahwa segala sesuatu yang keluar pasti harus diisi lagi gitu kan. Jadi kuncinya sih itu, bahwa kita harus bisa bedain kapan kita waktu untuk melayani, kapan kita butuh Tuhan untuk melayani kita gitu. Dengan kita duduk diam di kakinya, entah itu lewat firman, entah itu lewat lagu rohani, atau share dengan orang-orang yang senior kita, atau misalnya mentor-mentor rohani yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu aja sih. Tapi kuncinya kalau lagi burn out, lagi capek, lagi apa, jangan pernah keluar, tapi tetap bertahan, tetap melayani. Tapi jangan lupa cari bantuan kalau kita memang butuh bantuan untuk orang kuatin kita gitu. Oke, itu dia dari Kak Mesis. Terakhir dari Kalina. Udah dijawab semua Kak. Udah disedot ya, udah diambil semua ya. Iya, aku pikir masa kepekaan udah kan ya. Masalah jalan mundur berani udah sama Cimesi udah. Jadi kalau menurut Lina ya gitu sih, kalau ada kalanya kan orang ada ngalami titik jenuh gitu, titik lemah gitu ya gitu. Makanya di sini kita perlu komunitas yang sehat gitu, yang bisa saling mendukung gitu. Kita misalnya, aduh lagi lemah nih, ada yang nge-push gitu, mentor kita ya, kakak rohani bisa ngedampingi kita gitu. Dari situ sih kita merasakan bahwa benar-benar kasih Tuhan mengalir lewat saudara-saudara seiman kita gitu. Pokoknya jangan putus hubungan sama saudara seiman, hubungan kita terutama sama Tuhan juga. Apa yang kata Cimesi benar, bahwa kita harus dipenuhin kasih Tuhan dulu, baru kita bisa memberikan kasih ke orang lain. Kita dulu yang penuh gitu. Jadi jangan sampai kita imbasnya melayani, energi kita keluar, semua kita nggak dapat apa-apa. Kitanya harus full dulu, baru kita bisa membagikan ke orang lain, seperti itu. Jadi pesan-pesan dari, terutama dari teman doa ya, jadikan doa sebagai lifestyle gitu. Kemana-mana kita doa, kita doa. Kita kan nggak tahu ya yang terjadi 1 detik kemudian, kita nggak tahu gitu. Ya kemana doa dulu gitu. Pengalaman Lina pernah. Ini kan Lina kan orang dagang ya, bukan promosi ya Ci. Kan kalau sore kadang ke pasar Andir kan, belanja. Ada uang cuma segini. Sedangkan kebutuhan banyak. Doanya ya itu 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Puji Tuhan, kecukupan geningan, belanja macam-macam tapi duit segitu gitu. Kalau cara logika kayaknya nggak mungkin nih apa-apa mahal gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara. Makanya benar-benar kalau ikut Tuhan, tantangan emang semakin banyak. Ikut Tuhan itu nggak semulus jalan tol gitu, banyak tantangannya gitu. Tapi ya itu, endingnya nanti Tuhan ngasih sesuatu yang kayaknya Tuhan selalu ngasih surprise gitu tiap hari. Ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk gitu. Misalnya kita lagi dagangan sepi, ujuk-ujuk ada pesanan. Ya suka ngasih surprise kayak gitu sih. Selama Lina ikut Tuhan, jadi imbasnya ke Lina buat keluarga juga, puji Tuhan, merasa diberkati gitu. Oke, ya itu dia Sobat Dios, pesan-pesan bisa disampaikan oleh teman-teman Nisha sudah hadir di tempat ini. Ada Kak Messi juga ada Kalina. Gimana dari hidup mereka kita belajar banyak, bahwa mereka Tuhan bawa sampai mereka bisa pelayanan hingga detik ini pun semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih kesempatan itu, dan mereka benar-benar mengambil kesempatan itu. Dan yang pasti kuncinya adalah nempel sama Tuhan. Betul. Istilahnya mah gandol sama Tuhan, gandol udah Gusti. Gandol aja udah sama Tuhan udah. Ketika Tuhan sudah pegang tangan kita,
kita kan kadang kita yang manusia yang lebih gampang melepaskan tangan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah melepaskan tangan kita loh, Iya. Betul. iya kan? Kita yang melepaskan tangan Iya. Tuhan dari hidup kita, melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Makanya lebih baik udah nempel gandol. Percayalah, semuanya pasti Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Memang nggak enak, nggak enak pengalaman yang udah ngalamin hal yang itu tuh nggak enak gitu kan. Tapi nikmatin aja. Karena Tuhan mau kasih kita sesuatu yang dahsyat buat hidup setiap kita. Ya itulah, kadang-kadang suka ada surprise kecil yang Tuhan lakukan. Jadi buat kamu nih Sobat Dios yang di rumah, yang saat ini mungkin sedang masa-masa persimpangan yang mengalami sesuatu yang up and down ya, terus gandol aja sama Tuhan. Satu hal, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kunci dalam hidup setiap kita. Kunci untuk kita gimana caranya untuk kita bisa refresh lagi, untuk kita bisa secara rohani kita bisa ini lagi, connect lagi sama Tuhan. Tuh sebenarnya Tuhan udah kasih kuncinya dalam hidup setiap kita. Mungkin dari kita tiap hari nyembah, itu pun bisa jadi kunci untuk kita jadi on fire lagi sama Tuhan. Mungkin juga seperti tadi kalian bilang dengan berdoa. Ya, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih kunci banyak dalam hidup kita. Tinggal kitanya sendiri mau kita pakai nggak kunci itu. Kalau kita milihnya nggak dipakai, percayalah kamu akan terus stuck di situ, nggak akan maju-maju. Tapi kalau kamu memutuskan untuk menggunakannya, akan ada sesuatu yang berbeda yang akan kamu alamin. Jadi buat kamu semua Sobat Dios, inilah obrolan kita hari ini. Bagaimana karya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman Isya di tempat ini, baik Kak Ane, Kak Messi, juga Kak Lina. Dan terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah hadir di tempat ini, sudah berbagi, udah sharing bareng. Biar terus pelayanan dilakukan semakin luar biasa dan jadi semakin jadi berkat buat banyak orang. Dan pastinya banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Dan banyak orang yang akhirnya kembali kepada Tuhan lagi. Terutama buat mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang jauh dari Tuhan. Terima kasih udah hadir hari ini. Dan buat kamu juga Sobat Dios, jangan lupa untuk terus stay tune di Dios Radio. Kita masih punya banyak acara. Jadi buat kamu stay tune di sini. Dan jangan lupa juga acara ini dan pasti kita rekam dan akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi buat kamu yang mau join, tinggal nonton aja setiap videonya, di-share, di-like ya video-videonya, terus juga di-subscribe biar kamu, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notif setiap kali kita mengupload video-video baru, terutama acara yang saat ini. Tinggal tunggu aja di-uploadnya kapan. Karena kita setelah ini akan masuk bagian produksi. Oke, dari kawasan di saya Kosambi Blok H1H2, Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua. Terima kasih buat Kana, Kak Messi, dan juga Kalina. Terima kasih juga buat Sobat Dios yang selalu mendengarkan stay tune di Dios Radio. Bye bye and God bless you all.